Selamat sore, Umay. Sore, Miss. Halo, Umay. Gimana kabarnya? Baik, Miss. Makasih, Miss. Oke, thank you, Umay sudah join ya. Boleh dinyalakan dulu videonya nih, fotonya Umay sama adiknya Umay ya nih ya. Lucu Iya, kali. Oh, Umay berapa bersaudara? Dua bersaudara. dua. Dua sama adik. Adik sekarang udah kelas berapa, Umay? Ade mau masuk SD. Oh, udah mau masuk SD. Iya. Oke. Berarti jaraknya berapa tahun sama Umay? 8 tahun, Miss. 8 tahun ya. Wah, seru dong punya adik ya. Wis kebetulan anak tunggal, jadi nggak ngerasain punya adik di rumah. Tapi punya adik-adik dari tetangga. Pada suka main ke rumah gitu. Jadinya seru. Oke deh, Umay. Gimana hari ini Umay berangkat sekolah tadi hari ini? eh iya, Miss. Iya. Hari ini berangkat sekolah ya. Kemarin hari Jumat berarti libur dong, Umay. Jumat libur ya, Miss. Jumat libur ya. Terus habis itu, Emang Jumat libur, Miss. Emang Jumat iya libur. kan, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, Jumat emang Umay libur sekolahnya. Iya, iya. Oh, jadi sekolahnya berapa hari, Umay? Empat hari, Miss. 4 hari aja. Di mana Iya. tuh, Umay? Kok Miss baru tahu? Di mana Di tuh? Serpong itu, Miss. Kayak Hah? jadi kita bisa apa online, bisa Bisa juga offline. fleksibel ya sekolahnya Iya, Umay ya. benar. Umay sekarang sudah kelas berapa? Kelas 8 nih, Kelas Miss. 8 ini ya. Iya. Oke. Miss baru tahu. Ini berarti sekolahnya bukan negeri atau swasta? Swasta, pastinya Swasta ya. swasta. Swasta ya pastinya ya. Karena Ya. dulu Miss sekolah di negeri itu 6 hari sekolah. Kalau punya Umay lebih enak. Tapi pulangnya sore-sore nggak, Umay? Enggak, Nggak. sekitaran jam berapa gitu, salah satu satuan. Biasanya kalau mulainya bisa sore, bisa siang juga. Bisa siang, bisa sore gitu ya. Tapi nggak yang boarding school itu, bukan yang boarding school. Bukan boarding. Bukan ya. Ya. Tapi lebih ke 4 hari sekolah itu udah dari lama atau baru-baru aja nih, Umay? Eh, Baru masuk SMP Mm-mm. ini. Oh, baru ini. Mulai, Ya, SMP berarti ini. waktu SD, udah Umay berapa hari sekolah? 5. SD SD awal-awal Heeh, negeri, ada negeri. swasta juga. Terus pindah swasta, lebih enak Iya, swasta ya. iya. Iya, karena banyak kegiatannya kan lebih variatif ya Uma ya. Benar, benar. Kalau di negeri itu kan kurikulumnya ya udah tuh ngikut pemerintah cuman itu aja. Iya. Jadi kalau di swasta kan banyak kegiatan yang mendukung Umay. Misalnya Umay suka coding, mungkin ada ekstrakurikulernya ya kan. Terus suka basket, kayak ada Benar-benar. Kalau negeri kegiatan-kegiatannya nggak gitu. banyak pilihannya Iya gitu doang. benar, iya betul. Oke nih, kita sapa dulu teman kita ya Uma ya. Ada Raditya. Halo Radit, selamat sore. Halo, gimana kabarnya Radit? Udah dengar suara Miss atau belum nih Radit? Udah. Udah ya. Oke Radit, boleh dinyalakan videonya ya. Supaya kita bisa kelihatan nih, lebih interaktif ya. Oke, thank you Radit. Kita ketemu lagi ya Radit ya. Setelah sekian lama ini dulu Uma ini Radit dulu pernah ikut kelas Miss. Jadi sebelumnya Radit kelasnya Miss tapi sempat libur beberapa minggu ya waktu itu ya Radit ya. Jadi masuk di sini lessonnya langsung lesson 2. Lesson satunya belum ya Radit ya. Waktu itu ya. Oke, nanti coba Miss akan carikan ekstra kelas atau kelas pengganti untuk Radit ya. Kemudian kita sambil ngobrol-ngobrol dulu nih. Radit karena baru pertama kali ketemu sama Umay kan ya. Coba deh disapa dulu nih teman kita Radit ya. Coba kenalan dulu, sebutin nama Radit, terus hobi Radit ya. Terus apa lagi ya? Hobi asal. Nah, boleh deh Radit. Coba boleh kenalan dulu nih sama kita, sama Umay ya. Halo mulai, nama saya adalah Raditya dan Mm-mm. hobi saya adalah untuk menggambar. Oke. Hobinya menggambar nih. Terus aslinya Radit dari mana? Asal saya itu Asalnya? dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur. Oke, Radit ya. Thank you. Hobinya menggambar nih, Umay, Radit ya. Ada yang mau ditanyain dulu dari Umay sama Radit nih? Mau tanya apa tuh? Boleh disampaikan.
Umay juga boleh kenalan lagi ya, karena baru Ya, pertama kali ketemu. Mm-mm. saya, halo, saya namanya Umay, Oke. Numair, nama biasanya. Itu saya hobinya bisa main game, bisa macam-macam lah ya. Membuat peta geografi kayak gitulah, membaca. Terus setelah itu saya asalnya tinggalnya di Bintaro Jaya, terus Tangerang Selatan, terus saya kelas 8 SMP. Oke, tuh, thank you Umay dan Radit ya. Ada yang mau ditanyain dulu, Radit sama Umay? Belum ada. Oke, thank you Umay dan Radit ya. Kita lanjut lagi nih. Kita sapa dulu teman kita ada Janet yang sudah hadir di sini. Halo Janet, selamat sore. Sore, Kak. Oke, thank you Janet ya. Hari ini kita berjumpa lagi nih Janet. Ada yang baru di sini, ada Raditya nih. Kenalan dulu nih sama Radit. Coba Janet boleh sebutkan nama, kemudian hobi ya. Nanti biar Radit bisa sapa Janet juga. Oke? Coba dari siapa dulu nih? Janet apa Radit ya? Dari Radit dulu deh, kalian baru saja join. Boleh disapa dulu Janetnya Radit. Halo Janet, nama saya Raditya Oke. Dharma, biasanya dipanggil Radit. Hobi saya biasanya adalah menggambar dan asal lokasi adalah Jakarta Timur. Oke, thank you Radit nih. Janet ada yang mau ditanyain sama Radit? Enggak. Belum ada. Coba Janet kenalan dulu nih. Raditnya disapa sebutkan hobinya Janet ya sama asalnya. Nama saya Janet, hobinya menonton film, asalnya dari Jakarta Barat. Oh, deket nih, sama-sama Jakarta ya. Oke, thank you Janet ya. Ini sudah ada Umay, Radit, dan Janet. Yang lainnya belum join, coba. Miss mau reminder dulu ya di grup. Sambil teman-teman kita nanti akan mulai dengan game dulu deh. Nanti kita game dulu ya. Nah sebelum itu Miss mau remind dulu di grup mana nih grupnya? Bentar, kok belum pada join ya? Apa karena jadwalnya beda? Mungkin lupa nih, coba Miss remind dulu. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain join, Miss mau kasih game apa ya? Tebak-tebakan apa nih? Sepertinya Miss punya Kahoot nih. Janet, Umay, dan Radit udah pernah main Kahoot? Udah? Karena Miss, Udah ya? Udah pernah ya? Oke, udah familiar nih. Nah, kita nanti mau pakai Kahoot nih. Boleh teman-teman join ke Kahoot dulu. Buka Kahootnya ya. Nanti biar tinggal masukin kodenya. Miss mau buatin kodenya dulu. Oke, soalnya nggak usah banyak-banyak deh, dikit aja ya. Ini karena teenager ya, berarti yang lebih ini deh, yang biar lebih seru. Oke. Ah, ini dia. Kita selenggarakan live. Gak usah banyak-banyak, dikit aja. Nanti di akhir Miss mau kasih kuis seperti biasa ya. Kalau kuisnya nanti biasanya pakai Kahoot, pakai Blue Cat. Kalau kita main games, kayaknya enakan di Kahoot nih. Kita coba Kahoot ya. Udah pada join? Kahoot udah masuk? Oke, tunggu dulu. Miss buatin live-nya dulu. Ah, ini dia. Pinnya lagi loading. Oke, coba Miss share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan belum nih share screen-nya dari Miss? Udah ya? Nah, teman-teman boleh masuk dulu ke kahoot.it. Kemudian kita masukkan kode PIN gamenya. Enam Miss, aku satu. daftar lagi ya, Miss. Tunggu sebentar ya, Miss. Oh iya, boleh, boleh, Umay. Oke. Nah, ini PIN-nya 6125525 ya. Masuk dulu.
Ya udah ada Jen nih. Oke, kita tunggu Radit sama Umay nih dan yang lain-lain ya. Belum pada join nih. Kemana nih? Coba Miss lihat dulu deh infonya yang udah ngerit berapa ya? Oh, udah read semua sepertinya. Oh, masih ada Kenzi yang belum baca. Ah, mungkin ada yang belum pulang sekolah nih karena jam 16 ya. Ya, it's okay, gak apa-apa. Kita sambil menunggu. Ini ada Radit. Oke, sudah ada Radit. Dan Jen, kita tunggu Umay. Nah, nanti kode pin gamenya ini Miss copy dulu ya. Nanti kalau ada yang mau join, tinggal masuk kodenya aja. Oke. Umay udah pernah bikin akunnya ya? Oh, Miss belum pernah, baru Oh, belum sekali-kali pernah. aja. Oke, langsung join a game ada tuh, Umay. Oh Gak, iya, iya, di pojok kanan atas sepertinya ada join a game gitu, yang tulisannya join a game. Nah, Umay bisa klik di sana. www.kaho.it itu ya. Oke, kita tunggu dulu. Kemana nih Radit? Radit masuk lagi ya. Live Zoom-nya nih. Oke, Radit sudah kembali. Oke, Umay apakah ada kendala? tunggu sebentar, Miss, tunggu Oke, sebentar. sabar, sabar ya, santai. Tunggu. Oke, sudah lengkap ya. Kita mulai aja nih. Tara, tebak gambar. 3, 2, 1. Nah, kita pemanasan dulu. Maksud dari gambar ini adalah apa nih? Nah, easy ya. Udah ada satu yang menjawab. Oh, dilihat di sini ya, Miss ya. Iya, Udah langsung ditekan. dilihat di situ. Oke, pemanasan dulu. Lanjut lagi berikutnya. Mantap. Masih ada. Nah, ini papannya ya. Jen, urutan pertama nih. Oke, lanjut lagi. Maksud dari gambar ini apa nih? Yang kedua. Oke. Jadinya sebuah kata ya, teman-teman ya. Nomor satu sama nomor dua ini mirip-mirip ya. Pinjam ke meja, tapi ada spasinya di sini. Oke, nggak apa-apa. Tapi sama-sama keduanya mirip-mirip lah ya jawabannya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, Jen masih di urutan pertama lagi. Lanjut nomor berikutnya. Soal berikutnya apa nih? Ah, oke. Jawabannya adalah tanah air ya. Karena P-nya diganti dengan huruf T. Oke, kita lanjut lagi. Seru-seruan aja ini. Berikutnya. Apa ini? Oke, dua jawaban lagi.
Jawaban yang benar adalah Koperasi Mandiri. Oke, good teman-teman. Nah, Jen masih di urutan pertama ya. Lanjut lagi, masih ada nih, masih ada teman-teman. Lanjut lagi, berikutnya. Nah, ini sudah ada Arya. Halo Arya, selamat bergabung Arya. Selamat sore. Halo Arya, Arya sudah bisa dengar suara Miss atau belum nih? Boleh dinyalakan video dan audionya ya, Arya ya, karena baru saja join. Nah, di sini teman-teman lagi main kuis nih, Arya. Arya mau join juga? Mau join juga ya? Oke, Arya boleh ke kahoot.it coba. Atau Arya boleh lihat dulu gamenya ya, karena ini kuisnya sepertinya nggak banyak. Nanti kita akan main game lagi di akhir ya, Arya ya. Arya sambil makan dulu, boleh. Oke, Arya. Nah, ini tadi ada game tebak gambar. Juara pertama adalah Jen ya. Selamat untuk Jen. Lalu juara kedua ada Radit. Dan juara ketiga ada Haroja ini Umay. Oke, thank you teman-teman ya. Ini kita seru-seruan aja nih tadi. Oke, nah kita close dulu ya game quiznya. Nah, nanti kita lanjut lagi sama game quiznya. Nah, sebelum itu kita akan lanjut ke materi. Nah, materi hari ini ada yang tahu tentang apa? Coba, terakhir kali kita membahas tentang apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Umay, Arya, Jen, Radit? Radit belum ya? Umay, Arya, dan Jen. Pak, aku Ada yang masih nge-lag mulu. ingat? Oh, kenapa tuh Radit? Masih nge-lag? Suaranya Miss kedengeran dengan jelas gak nih, Radit? Kedengeran? Umay, Radit, Jen, dan Arya, suara Miss apakah kedengeran dengan jelas? Jelas, Miss, jelas. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. Sepertinya ada kendala jaringan dari Radit nih. Agak nge-lag dikit punya Radit. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi nanti hari ini sudah masuk di lesson kedua, teman-teman ya. Terakhir kali kita belajar untuk benerin kode yang error ya. Kita handling exception. Nah, itu merupakan skill yang perlu teman-teman miliki sebagai seorang programmer. Nah, kemudian lesson hari ini ya masih sama ya, mirip-mirip dengan lesson sebelumnya. Nah, ini tentang tinjauan daftar judulnya. Nah, sebenarnya tidak banyak ya, untuk materinya tidak banyak. Nah, ini lebih banyak ke praktiknya. Namun sebelum itu, Miss juga akan berikan untuk materi pengantar ya, supaya nanti teman-teman lebih mudah dalam pengerjaan latihan-latihan soalnya. Nah, pada prakteknya gitu. Tentang tinjauan list ya. Ada yang masih ingat nih, list, istilah list teman-teman. Di dalam Python terdapat istilah list nih. Ada yang masih ingat list itu apa ya? Masih ingat list? Nih, kalau mendengar kata list nih, yang ada di benak teman-teman apa tuh? Daftar, Kira-kira. Miss. Daftar, iya betul banget. Thank you, Umay. Dari Umay nih, Umay berpendapat kalau list itu adalah daftar. Betul ya, teman-teman ya. Jadi list itu adalah sebuah daftar ya. Dia adalah tipe data di dalam Python yang bisa digunakan untuk menyimpan data yang banyak ya. Jadi kalau variable itu hanya menyimpan satu data saja. Nah, kalau list dia bisa menyimpan banyak data. Jadi tidak hanya satu. Nah, jadi kita buat list ya. Contohnya, list dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja nih? Ada yang mau kasih contoh? Contoh list dalam kehidupan sehari-hari? Daftar. Ya, contoh daftar apa tuh? Apa? Absensi, Miss. Absensi, betul ya. Nah, jadi contohnya ya, kalau teman-teman di sekolah itu ada daftar siswa kelas sekian. Nah, kelas 7A misalnya. Nah, itu ada siapa saja? Oh, ada Umay, ada Arya, ada Janet ya, ada Radit. Nah, itu adalah sebuah contoh daftar ya. Lalu absen di kelas pasti diurutkan dari huruf awal ya.
A dulu, kemudian B, C, D, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita gunakan perintah juga. Kalau di Python nanti kita bisa implementasikan menggunakan fungsi atau perintah short. Nah, masih ingat ya, teman-teman ya. Miss review-review sedikit materi yang sudah pernah teman-teman pelajari di lesson-lesson Python Start 1 ya. Jadi nanti kita lebih mendalami saja gitu ya. Lanjut lagi. Berikutnya. Nah, di sini ada sebuah case-case ya. Misalkan tunjukkan dulu. Nah, kita mau mulai dari looping. Kita akan mulai dari looping ya, istilah looping. Nah, sekarang kalau teman-teman mendengar istilah loop, nah apa yang ada di benak teman-teman? Looping itu digunakan untuk apa sih? Nih, yuk boleh teman-teman bantu jawab yuk. Apa itu looping? Mengulang suatu aksi, Miss. Iya, mengulang sebuah aksi ya. Betul. Jadi di sini ada dua jenis ya. Thank you, Umay. Ya, teman-teman. Yang dikatakan oleh Umay ya. Jadi looping itu kita gunakan untuk mengulang suatu aksi. Nah, kemudian untuk jenis looping di sini ada dua. Apa saja, teman-teman? Yuk, boleh dibantu jawab. Jenis looping yang ada dua. Ada apa saja? While dan for, Miss. While dan for, ya. Nah, ini betul banget. Jadi looping itu terdiri dari dua jenis. Ada while dan for ya. Kemudian penggunaan while dan for itu ada maknanya masing-masing, ada perbedaannya ya. Jadi kalau while itu digunakan ketika apa ya? Ada yang masih ingat? While digunakan ketika apa While nih? digunakan Hmm? ketika ininya tidak Ketika diketahui, pengulangannya pengulangannya terus-menerus. terus-menerus tidak diketahui. Oke, good, Umay. Oke, ketangkep nih jawabannya Umay. Ya, maksudnya Umay tidak ada N sama dengan sekian gitu ya, misalnya ya. Ah, betul ya. Thank you, Umay. Jadi kalau while ya, while itu kita gunakan dia akan terus berulang selama pernyataan itu benar. Nah, maka dia akan terus berulang. Nah, itu ya. Jadi kalau dikatakan sama Umay tadi tidak ada berulang sebanyak berapa N kali. Nah, itu kita bisa gunakan while. Oke, good job, Umay. Thank you. Kemudian ya, yang kedua ada for loop, teman-teman. Nah, kalau for loop ini biasanya kita gunakan ketika kita mengetahui berapa kali kita harus mengulang ya. Misalnya sebanyak N kali. N ini bisa menjadi sebuah angka bilangan bulat, teman-teman. Oh, kita ingin menuliskan misalnya hello world sebanyak 1.000 kali. Nah, berarti N-nya itu merupakan 1.000 itu tadi ya, 1.000 kali, n times ya. Karena kita tahu berapa banyak pengulangan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian angka tersebut kita bisa simpan di dalam sebuah variabel di dalam looping. Itu ada istilahnya tersendiri, teman-teman. Istilah variabel di dalam looping kita namakan apa ini? Ada yang masih ingat? Istilah variabel di dalam looping, istilah variabel di dalam looping kita sebut dengan apa, teman-teman? Oke, ya, teman-teman. Ada yang masih ingat istilahnya? Hurufnya C awalannya. Miss kasih clue. C, apa tuh? Counter ya, counter teman-teman ya. Variable itu di dalam looping kita sebut dengan istilah counter. Jadi kita bisa mengulang ya, misalnya sebanyak berapa kali? 10 kali atau 20 kali. Nah, itu angka tersebut bisa kita simpan di dalam sebuah variable. Namanya adalah counter. Nah, itu ya variable counter. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini kita ingat-ingat kembali saja ya. Kemudian di sini kita akan review juga untuk struktur penulisannya. Nah, kemudian kalau untuk struktur penulisannya ya, dimulai dari while dulu nih. While kita mulai dengan ekspresinya. Nah, jadi dia akan selalu berulang selama ekspresi itu benar. Nah, makanya tadi Miss bilang ekspresi itu benar ya. Di sini yang pertama, while ekspresi benar, titik dua, lalu dia akan melakukan tindakan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada i. I sama dengan nol ya. Ini yang namanya variable tadi, teman-teman.
Nah, gitu ya. Lanjut lagi. Berikutnya ada for. Nah, kalau for kita bisa tahu berapa kita akan mengalihkan ya, tindakannya berapa kali. Nah, tadi yang seperti yang dikatakan oleh Umay. Ulangi tindakan sebanyak X kali. Misalnya 10 kali, 20 kali, atau 100 kali gitu ya. Nah, itu kita bisa sebut dengan counter, teman-teman. Lanjut lagi. Berikutnya, di sini ada contoh penulisan for loop ya. Menggunakan for loop. For I in range. Nah, kita menggunakan range, teman-teman. Range itu merupakan rentang ya. Misalnya, rentang 1 hingga 2, 1 hingga 5. Nah, ini ya, rentang. Misalnya dari 5 sampai 10 ya. Jadi sebuah range, teman-teman. Nah, kalau di sini ada keterangannya ya di bagian bawah nih. Range n itu digunakan untuk mengembalikan urutan angka dari 0 hingga n1. Nah, contohnya seperti pada soal. Nah, pada contoh kode di atas nih. For I in range 12, kemudian if I, nah ini ada persentase ya, ada persen, 2 sama dengan 1 print I. Nah, jadi I ini sebuah inisiasi teman-teman ya. Jadi kita sebut dengan inisiasi. Nah, jadi contohnya seperti ini penggunaan dan penulisan for loop ya. Terdapat titik dua, lalu ada indentasi. Kemudian teman-teman jangan lupa ya, untuk penulisan indentasi ini biasanya kita gunakan satu indentasi sama dengan 4 spasi. Atau kita bisa klik dengan tab yang ada di keyboard teman-teman. Di sebelah kiri itu ya, ada tab, bisa diklik saja. Nah, itu untuk menambahkan satu indentasi. Nah, itu penting ya, teman-teman ya, untuk indentasi. Kemudian kita akan bahas nih penulisannya. Nah, tadi seperti ini. Lanjut lagi. Kemudian di sini ada contohnya ya. Penulisan string. Nah, ini ada indeks, teman-teman, yang perlu kita ingat-ingat. Di dalam string Python itu ada istilah indeks. Indeks di dalam Python, string itu dimulai dari 0 ya, bukan dari 1, tapi dimulai dari 0. Contohnya seperti yang ada di layar ini, teman-teman ya. Misalnya terdapat kata apa ini? Sasha 2007. Kemudian kita bisa breakdown di bawahnya. Nah, itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini merupakan indeksnya, teman-teman. Ya. Jadi, yang menempati indeks ke 0 adalah huruf S. Lalu indeks 1 adalah huruf A, dan seterusnya. Ya. Di dalam string dimulai dari indeks ke berapa? Ada yang masih ingat tadi yang Miss katakan? Dimulai dari indeks ke 0 atau 1? Nol. Nol nih. Nol, ya. Thank you, Radit dan Umay ya, betul. Ya, teman-teman ya. Jadi, di dalam string, indeks itu dimulai dari 0 ya, bukan 1. Oke, lanjut lagi. Berikutnya ya. Kita akan bahas lagi. Nah, sekarang kita akan ke fungsi, beralih ke fungsi. Nah, dulu kita sudah pernah belajar tentang fungsi. Kemudian kita sudah menggunakan beberapa fungsi yang sering kita pakai. Ada print, input, str, int, kemudian banyak lagi ya yang sering kita pakai. Lalu, kita juga bisa membuat fungsi itu sendiri dengan cara mendefinisikan nama fungsinya terlebih dahulu. Definition, nama fungsi, kemudian kita tambahkan parameter-parameternya setelahnya. Nah, ini contohnya seperti ini penulisannya ya. Struktur penulisannya seperti ini. Lalu terdapat indentasi juga di dalamnya. Nah, jadi kita perlu tambahkan indentasi juga. Satu indentasi itu sama dengan 4 spasi. Tadi Miss contohkan ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya. Nah, kita akan bahas untuk Nah, ini sudah ya. Benar, Miss mau lihat lagi tentang list. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya ya, di awal tadi, tentang list. Istilah list itu adalah daftar, tadi kata Umay ya. Betul banget. Jadi, di dalam list itu kita bisa menyimpan data dalam bentuk string, bisa. Kemudian dalam bentuk integer ya. Atau kita campur juga bisa. Ada integer, ada string ya di dalam satu list. Nah, itu boleh. Contohnya di sini ada list namanya adalah hasil. Kemudian kita bisa gunakan kurung siku teman-teman ya. Jangan sampai terbalik nih. Kita gunakan kurung siku ya, bukan kurung yang seperti biasa, tapi pakainya kurung siku. Kemudian di dalam sini ya, di dalam list itu indeksnya juga kita mulai dengan 0 ya, sama seperti string.
List juga dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami ya. Bukan dihafalkan, tapi dipahami saja. Nah, gitu. Lanjut lagi. Berikutnya, di sini ada sebuah contoh list. Kemudian kita akan coba nih menggunakan perintah tanda kurung siku lalu 0 ya. Hasil kurung siku 0. Maka output yang muncul adalah angka atau nominal yang menempati indeks ke 0. Nah, di dalam list hasil yang menempati indeks ke 0 adalah 181. Maka outputnya di sini juga 181. Nah, jadi angka 181 ini sudah tahu ya, didapat dari mana nih? Dari indeksnya. Nah, berdasarkan indeksnya. Nah, ini dimulainya dari 0, bukan dari 1. Jadi munculnya adalah 181. Lanjut lagi, berikutnya. Coba kalau Miss mau tanya, kalau di dalam tanda kurung siku itu Miss ganti dengan angka 2, maka outputnya angka berapa nih teman-teman? Kalau di sini Miss ganti angka 2. Coba ada yang mau bantu jawab? Janet, Umay, Arya, Radit? Ada yang mau bantu 160, Miss. jawab? 160. Oke, kata Umay 160 teman-teman. Nih, dua. Dua yang menempati indeks kedua adalah 160. Benar atau salah teman-teman? Ada yang punya pendapat lain? Tidak ada? Menurut Arya, menurut Radit dan Janet, apakah benar 160? Benar? Benar. Iya, Radit benar. Oke, benar ya teman-teman ya. Thank you, Umay. Pintar. Nah, jadi teman-teman ya, 160 itu menempati indeks kedua. Betul banget yang dikatakan oleh Umay. Jadi, outputnya adalah 160 jika kita munculkan angka 2 di sini. Oke, lanjut lagi ya. Berarti sudah paham ya teman-teman terkait indeks pada list. Kita akan lanjut pada beberapa fungsi atau perintah yang ada di dalam list. Nih, misalkan review lagi. Beberapa perintah yang sudah pernah kita gunakan itu adalah untuk menambah, lalu menghapus ya, mencari, menyortir. Nah, ini untuk list kita bisa otak-atik, teman-teman. Yang pertama kita akan bahas melalui case-case-nya nih. Ada case tentang, nah ini dia, sebuah list ya. Oke, kita mulai dari yang mana ya? Yang ini saja deh. Nah, di sini terdapat students. Student sama dengan list, artinya kita membuat sebuah list yang masih kosong. Jadi nanti kita akan mengisi list tersebut dengan sebuah elemen, ya. Kemudian kita bisa menambahkan, teman-teman, siswa. Contohnya di sini sepertinya salah ya, teman-teman ya, bukan tambahkan. Perintahnya ada yang masih ingat untuk menambahkan list, kita bisa menggunakan fungsi append ya. Fungsi append. Ya, teman-teman. Append untuk menambahkan ya. Append dot siswa ini ya. Dot students, bukan siswa. Ini banyak typonya ternyata ya. Miss tuliskan di sini saja. Jadi nanti kita bisa nuliskannya seperti ini, teman-teman. Append dot students, kemudian Smith. Misalnya seperti ini. Kita mau menambahkan Smith ya. Karena sebuah string harus kita apit dengan tanda kutip. Nah, contohnya seperti ini ya. Append dot student Smith. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan pada list menggunakan perintah append ya. Lanjut lagi. Berikutnya, nah, setelah itu ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Untuk mencari, kita bisa menggunakan in, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan perintah in. Nah, ini karena PPT-nya translate-nya full ya. Jadi untuk perintah-perintahnya ikut tertranslate ternyata. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mencari sebuah elemen di dalam list, bisa kita menggunakan dengan perintah in ya. Johnson in students, maka outputnya bisa true or false. Nah, dia bisa bernilai true ketika Johnson berada di dalam list tersebut, ya, di dalam list students. Kemudian, dia bisa bernilai false jika Johnson ternyata tidak terdapat di dalam list students. Nah, itu ya. Jadi ada nilai true and nilai false yang bisa akan muncul. Nah, berikutnya ada perintah short. Nah, kalau short ini kita gunakan untuk apa nih? Ada yang masih tahu? Masih ingat?
Untuk Short. mengurutkan, Miss. Iya, betul banget, Umay. Thank you. Nah, pintar. Jadi teman-teman, yang dikatakan oleh Umay benar ya. Short itu kita gunakan untuk mengurutkan sebuah elemen di dalam list. Nah, misalnya tadi ada absen di kelas ya, ada daftar siswa di kelas. Itu mulainya kita tulis dari huruf A, B, C ya, sesuai dengan alfabet nih, sampai Z. Kita akan urutkan sesuai dengan hurufnya. Ya, alfabet. Atau kalau elemennya adalah sebuah angka, maka kita bisa urutkan dari angka terkecil hingga angka terbesar. Nah, ini untuk short, teman-teman. Kita bisa gunakan perintah itu untuk mengurutkan ya. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut lagi berikutnya untuk praktik. Nah, sampai sini, apakah ada yang mau ditanyain dulu dari Arya, Radit, Janet, dan Umay? Ada yang mau bertanya? Belum ada, Miss. Belum ada. Oke, kalau belum ada, nanti kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan ke Miss ya, teman-teman ya. Nah, sekarang Miss stop share dulu. Lalu teman-teman boleh dibuka modul 1 lesson kedua. Nah, boleh di-share screen ya, supaya Miss bisa lihat progresnya. Kalau ada kendala, jangan ragu-ragu untuk sampaikan ke Miss. Oke, kemudian Arya, Janet, Radit, dan Umay boleh langsung mulai untuk mengerjakan ya. Nah, nanti kita akan bahas dari mulai nomor satu. Nah, boleh dibuka dulu. Modul satu, lesson kedua. Nah, ini nanti ada beberapa pernyataan ya, sepertinya ya. Dimulai dari pernyataan, kemudian teman-teman bisa pilih. Nah, benar ya. Pilih jawaban yang benar. Menurut teman-teman, yang mana saja yang benar tentang list yang sudah kita bahas tadi ya. Daftar nih, di dalam Python kita bisa menyimpan data. Data yang sangat banyak menggunakan list ya. Lalu list itu kita tandai dengan kurung siku. Nah, jadi teman-teman bisa coba pilih jawaban atau pernyataan-pernyataan yang benar tentang list di sini. Miss akan kasih clue-nya. Untuk jawabannya di sini yang benar ada 4, teman-teman. Ya, ada 4 ya. Clue-nya. Jawaban yang benar tentang list di sini ada 4. Teman-teman bisa pilih 4, lalu kita coba klik answer. Nah, kita cek di sana. Kalau sudah benar semua ya, bisa lanjut di nomor 2. Oke, lanjut lagi. Nomor 2 dan 3. Ya, good. Nomor 1, Miss akan bahas ya, teman-teman ya. Yang sudah selesai nomor 1 boleh lanjut di nomor 2 dan 3. Yang belum selesai nomor 1, Miss akan bahas. Jadi yang pertama, yang benar adalah jika suatu daftar berisi 10 item, maka nomor item terakhir adalah 9. Nah, itu benar ya, teman-teman ya. Kenapa benar? Karena indeks di dalam list itu dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Ya, maka nomor item terakhir adalah 9. Nah, itu benar ya. Lalu berikutnya, list adalah tipe data yang menyimpan urutan item. Nah, itu juga benar, teman-teman. Karena list itu merupakan tipe data ya, bisa digunakan untuk menyimpan sebuah data yang banyak gitu, urutan ya. Lalu berikutnya, semua item dalam list diberi nomor mulai dari 0. Nah, itu tadi yang sudah Miss sebutkan berkali-kali ya. Indeks di dalam list itu dimulai dari 0, bukan dari 1 ya. Itu sudah. Lalu yang terakhir, yang benar adalah list dapat berisi elemen dengan tipe data yang berbeda. Sebagai contoh, angka dan juga string. Tadi Miss contohkan ya. Di dalam list kita bisa menyimpan dalam bentuk angka dan kalimat jadi satu ya. Jadi tidak harus angka semuanya atau string semuanya. Jadi bisa kita campur. Nah, itu tadi untuk beberapa pernyataan yang benar tentang list. Nah, yang sudah boleh lanjut di nomor 2 dan 3. Untuk nomor 1 sudah bisa ya, teman-teman ya. Miss lihat nih. Lalu berikutnya di nomor 2 kita akan bahas juga. Nah, list atau angka itu kita gunakan untuk mendapatkan item list menggunakan nomornya ya. Nah, ini misalkan screenshot aja ya, capture. Karena sepertinya ada beberapa bagian nih.
yang perlu ditambahkan. Iya, Arya Kahoot. Wah, Arya sudah pernah main Kahoot ya? Arya sudah pernah main Kahoot nih. Boleh deh, nanti kita main-main lagi ya, Arya ya. Oke, Miss mau capture untuk nomor 1 dan 2 ya. Miss capture aja. Nomor 1 dan 2. Teman-teman bisa lanjutkan. Boleh dicoba-coba. Yang sudah selesai nomor 1 dan 2 boleh dilanjut nomor 3 ya. Nah, ini Miss capture di chat Zoom untuk nomor 1 dulu. Kemudian Miss lanjut capture untuk nomor 2. Nah, ini untuk nomor 2. Nah, jadi untuk nomor 2 teman-teman ya. Tadi yang pertama sudah ya. List angka itu kita gunakan untuk mendapatkan item list menggunakan nomornya. Lalu len kita gunakan untuk menentukan panjang. Nah, ini keywordnya adalah panjang teman-teman ya. Len itu untuk mengetahui panjangnya. Kemudian item dalam list ini untuk mendapatkan item list menggunakan nomornya. Lalu list.short. Kalau short kita gunakan untuk menyortir. Nah, ini untuk mengurutkan berdasarkan alfabet misalnya abjad tadi ya. A, B, C, D sampai Z. Atau kita urutkan kalau angka dari terkecil hingga terbesar. Lalu kalau untuk menambahkan item kita bisa gunakan perintah append teman-teman. Nah, itu untuk fungsi-fungsi yang ada di dalam list ya. Nah, Miss sudah capture di chat Zoom. Teman-teman bisa buka di sana ya. Kalau mau cek lagi. Kalau sudah, boleh dilanjutkan untuk nomor 3. Nah, bentar. Punya area. Menentukan panjang itu yang len di sini area ya. Kemudian, nah ini kita taruh di sini. Lalu menyortir sudah benar ya. Kemudian menambahkan item ke akhir. Menambahkan. Benar ya, udah benar menambahkan. Betul, menambahkan. Ya, good. Ini panjang. Ya, good job. Pintar, Arya. Lanjut lagi ya. Berikutnya, nomor 3, Arya. Kita klik next. Nah, di nomor 3 nanti kita akan berlatih coding ya. Nih, Umay sudah mulai lanjut ya. Wah, sudah nomor 4 nih. Janet sudah nomor 3. Oke, mantap Janet dan Umay. Kemudian Radit sudah sampai nomor 5. Wih, keren nih. Pinter-pinter semua nih teman-teman ya. Coba Miss lihat dulu. Oke, Arya boleh lanjut nomor 3 ya. Setelah itu nanti Miss akan bahas untuk nomor 4, teman-teman. Boleh ditulis dulu. Nomor 3, berlatih mengetik ya, supaya lancar. Kemudian nomor 4 itu perbaiki kode programnya, teman-teman. Jadi kalau sudah ada kodenya, kita bisa running dulu. Kita bisa lihat outputnya ya. Ada bad input di keterangannya di baris keberapa. Nah, kita bisa tahu dari sana. Lalu kita perbaiki mulai dari keterangan yang muncul di sana. Oke, nomor 3. Kemudian lanjut nomor 4. Oke, good. Nih, misalkan berikan kode referensi untuk nomor 4 juga ya. Sepertinya untuk kode referensinya cukup simple ya. Hanya terdiri dari beberapa baris saja. Namun biar tidak hilang identasinya, maka Miss akan gunakan code share saja. Kalau Miss taruh di chat Zoom, nanti indentasinya berantakan biasanya. Ya, Miss taruh di voucher aja biar tidak hilang indentasinya. Nomor 4. Mana coach?